Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama berdoa pagi. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus pasti mengurapi kita semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi selama
Ria Bakalaba ya Ramaya Dataka ya Labakire Ramas. Amin. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami, Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Saya bacakan firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kita tahu sekarang. Taunya kapan? Sekarang, ya, sekarang pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa Allah yang bernama Yesus Kristus itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu artinya apa? Ya, semua yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu ada sukacita, baik itu kita mendapatkan berkat, baik itu pada waktu kita menderita sakit, pada waktu kita susah, pada waktu kita mengalami penderitaan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita berpikir bahwa kebaikan Allah itu cuma kalau kita mendapat berkat, kita sehat. Enggak, ini artinya apa? Segala sesuatu, artinya semua yang ada di dalam hidup kita, itu Tuhan Yesus tahu. Tahu segala masalah kita, segala kesulitan kita, Tuhan tahu secara detail. Setiap orang satu persatu Tuhan tahu.
akan segala masalah-masalah kita. Lah, yang menjadi pertanyaan, kalau Tuhan tahu kenapa sampai saat ini aku kok menderita terus, enggak. Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, lah bagaimana supaya kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita? Nah, ini firman Tuhan berkata gini, yang mengasihi Dia. Jadi yang mengasihi Tuhan Yesus, apakah kita saat ini mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita? Apakah kita saat ini membangun hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita pada waktu cinta mula-mula, pada waktu kita dulu dengan pasangan kita masih pacaran, kepengennya setiap hari ketemu, kangen terus rasanya. Harusnya kita juga seperti itu dengan Tuhan. Setiap saat kita harus apa? Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus, harus setiap saat kita punya kerinduan, kita punya kangen terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Lah ini orang yang mengasihi Dia, semua yang mengasihi Dia. Jadi kita semua harus mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, otomatis kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Walaupun saat ini kita sedang menderita, kita sedang susah, tapi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, kasihlah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita harus mengasihi, mencintai Tuhan Yesus seperti itu. Dan saya percaya, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, dengan segala kekuatan kita, pasti kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, yaitu yang terpanggil. Yang terpanggil. Nah, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk percaya kepada Dia. Tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan. Tidak semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita yang saat ini ada di doa pagi ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Menurut apa di sini? Sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil oleh Tuhan, tidak untuk sakar PDW, enggak, yaitu sesuai dengan rencana Allah. Nah, rencana Allah di dalam hidup kita. Kita mungkin saat ini belum tahu, waduh, aku mengalami masalah, mengalami kesulitan. Rencana Allah dalam hidupku itu apa? Kalau kita mencintai Dia, kita dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus, pasti hidup kita ada damai sejahtera, walaupun mengalami kesulitan apapun. Bapak Ibu Saudaraku, rencana Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia, untuk percaya dengan Dia, untuk melakukan segala firman Tuhan. Kalau Tuhan berjalan di depan, kita mengikuti terus. Jangan sampai kita tidak mengikuti Tuhan. Pada waktu kita sulit, kita punya masalah, kita punya sakit penyakit yang saat ini belum sembuh, justru kita seringkali berpaling kepada Tuhan, tidak mengikuti Tuhan. Tapi kemana? Kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan uang kita. Jangan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah terpanggil,
dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk percaya kepada Dia, untuk mengikuti rencana Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ada di depan kita, kita harus mengikuti Dia dari belakang. Kalau Tuhan berkata, kamu harus di sampingku, kita di samping Tuhan, terus menerus selalu mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengutamakan kedagingan kita. Kita cuma mengatakan keduniawian kita. Jangan, Bapak Ibu Saudaraku. Ayo, mulai pagi hari ini, rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah rencana yang hebat, rencana yang luar biasa. Ya, rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita adalah apa? Rencana yang penuh damai sejahtera dalam hidup kita. Bukan rencana atau rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita selalu berharap terus kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi siapa? Bagi mereka, bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Bagi siapa? Bagi kita, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita sia-siakan panggilan dari Tuhan Yesus ini. Ayo kita tanggapi, kita responi dengan baik, bahkan respon dengan kesungguhan hati kita. Dan saya percaya kalau kita merespon akan panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita pasti terjadi. Amin. Masalah, kesulitan yang ada dalam hidup kita tidak ada artinya. Karena apa? Karena Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mencintai Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita muji Tuhan. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi segala masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Dia akan tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatan.
Ya nama ya lama Tuhan ya Yesus, lama ya kami bersyukur kepadamu Ya Tuhan. nama ya lama ya lama ya lama ya. Engkau baik, sangat baik. Engkau turut bekerja. Amin. Sekarang kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan Amin. Yesus turut bekerja di dalam segala Amin. sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Amin. bagi kami yang mengasihi Tuhan Amin. Yesus, Amin. bagi Amin. kami yang sudah terpanggil Amin. menurut rencana Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan Amin. Yesus. Amin. Engkau sudah memanggil kami untuk kami percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan sendiri yang sudah menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau beberapa hari yang kami lalui, kami belum dengan kesungguhan hati mengasihi Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali sudah Engkau panggil, tapi kami tidak mendengar akan suara-Mu, akan rencana-Mu di dalam hidup kami. Tapi pada pagi hari ini kami percaya Tuhan sudah menegur kami, Tuhan sudah mengingatkan kami. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini ikut doa pagi ini, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran, Ya. sehingga mereka bisa melakukan akan kebenaran firman. Ya. Kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam usaha pekerjaannya. Tuhan tolong Engkau yang memberkati, menyertai di dalam pekerjaannya, buat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah ada dalam hidupnya. Kalau ada jemaat yang saat ini sedang sakit, Tuhan tolong Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Kami percaya jemaat yang sakit di rumah maupun yang ada di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, dan darah Yesus berkuasa. Mulai saat ini tangan Tuhan Yesus menjamah jemaat yang sakit, aliran-aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan mereka. Mereka sembuh, mereka sehat, karena kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Tuhan, Engkau memberkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia. Memberkati Presiden kami Bapak Jokowi, berikan hikmat, berikan juga roh kebijaksanaan yang dari Engkau, sehingga bisa memimpin negara Indonesia ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, tolong Engkau yang memberkati Bapak Jokowi bersama dengan keluarganya. Tuhan memberkati setiap kepala daerah, baik yang ada di daerah tingkat 1, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai aparat terbawah sekalipun. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Semua aparat keamanan, TNI, Polri, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa buat Jawa Tengah, warga Jawa Tengah diberkati Tuhan. Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah juga diberkati Tuhan. Kota kami, Kota Semarang, diberkati Tuhan. Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendardi juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, semua gereja-gerejamu yang ada di Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.